Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Nurul Sumah, NIM 2019-1100. Yang kedua ada Vicky Reza Hadinata, NIM 2019-11361. Yang ketiga Hadi Supriyono, NIM 2019-11581. Yang keempat ada Rifki Khoirusandi, NIM 2019-11735. Yang kelima ada Muhammad Iqbal, NIM 2018-11503. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan tentang kemajuan pesat saat chaos. Yang pertama, menggabungkan kekacauan di kerangka VUCA. Mengenal VUCA. VUCA bukanlah situasi baru bagi dunia bisnis. Para pemimpin organisasi dihadapkan pada lingkungan yang berubah dan tidak dapat diprediksi. Setelah adanya krisis COVID-19, membuat VUCA ini semakin intens dan sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. VUCA. Istilah ini juga dapat digunakan untuk kata sifat gejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Istilah VUCA sendiri berasal dari US Army War College untuk menggambarkan situasi di Perang Dingin. Sejak itu, konsep VUCA telah diadopsi oleh perusahaan dan organisasi di banyak industri dan sektor untuk memandu kepemimpinan dan perencanaan strategi. Saya Vicky Reza Hadinata Siregar, NIM 2019-11361. Saya akan menjelaskan tentang VUCA. Mengenal VUCA: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Dengan baik dapat menjadi pemahaman strategi untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkannya pada bagian integral dari manajemen krisis dan perencanaan tanggap darurat. Itulah sebabnya Gramet perlu mengenal VUCA jika sedang berusaha mengembangkan bisnis. Selanjutnya, dalam situasi tidak stabil, prediksi peristiwa masa lalu sebenarnya dapat menyesatkan bila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Manajer harus bersikap tidak konvensional. Keterampilan dan pengetahuan yang dulunya menjadi andalan mungkin sudah tidak relevan lagi. Sebagian besar tenaga kerja sebelumnya mungkin saja sekarang justru dapat menjadi beban bagi perusahaan. Sulit untuk berenang di lingkungan VUCA yang bergerak cepat, kecuali jika pengetahuan dan pengalaman mereka dilatih kembali dan dipertimbangkan kembali. Tim baru membutuhkan pimpinan yang bisa menerobos. Orang-orang yang merupakan bagian dari tim yang sukses di masa lalu mungkin tidak diterima untuk promosi kepemimpinan di masa depan. Visi jangka panjang masih dipegang sebagai pedoman oleh manajer. Namun, pendekatan adaptif dan tangkas adalah pendekatan nyata. Pola yang mengandalkan ketelitian dan kepastian pengelolaan organisasi mempersulit pemangku kepentingan lokal untuk bertindak cepat dan menghalangi perusahaan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hadi Supriyono, NIM 2019-115. Saya akan melanjutkan dari materi VUCA. Para eksekutif atau pemimpin birokrasi sulit bertindak cepat. Fenomena tertekannya perusahaan akibat gangguan VUCA terjadi di berbagai industri. Namun sayangnya banyak pelaku ekonomi yang belum menyadari bahwa mereka sudah berada di garis depan dan di titik krisis kelangsungan hidup. Tidak mengherankan jika kesadaran akan komplikasi VUCA baru saja terlihat. Biasanya sudah terlambat untuk memproses dan kerusakan tidak dapat dihindari. VUCA adalah sebuah akronim yang dicetuskan pada tahun 1987 untuk merefleksikan tidak tepatnya prediksi, ketidakpastian, kerumitan, dan ketidakjelasan suatu kondisi atau pilihan. Gaya pikir ini didapat dari gaya kepemimpinan Warren Bennis dan
Bernanos. Pertama, digunakan dalam militer. Pada tahun 2002, model berpikir ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Maksud dari VUCA sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan analisa, prediksi, dan pertimbangan dalam suatu situasi untuk sebuah organisasi. VUCA bicara tentang kegagalan sistem, kegagalan perilaku, dan kegagalan organisasi. Untuk VUCA memberikan dampak bagi perusahaan untuk melatih perusahaan dalam memikirkannya, yaitu pertama, antisipasi dari suatu masalah yang mungkin terjadi. Yang kedua, mengerti konsekuensi dari suatu masalah atau tindakan. Yang ketiga, menghargai bahwa suatu variabel saling bergantung satu dengan yang lain. Yang keempat, mempersiapkan untuk realita yang buruk dan yang tak sesuai dengan rencana. Yang kelima, mengetahui dan mengambil kesempatan dalam suatu masalah. Ada beberapa elemen-elemen di dalam VUCA, yaitu yang pertama, volatility atau ketidaktepatan suatu prediksi. Maksudnya adalah reaksi suatu masyarakat atau variabel jika suatu hal terjadi. Hal ini memberikan masukan bahwa dalam suatu pilihan yang kita buat akan ada beberapa pihak yang mempunyai respon yang berbeda dari yang kita prediksi, dan akan ada beberapa pihak yang berespon karena suatu respon sebuah pihak. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Nama Rifki Hairisandi, NIM 2019-11-735 tentang uncertainty atau ketidakjelasan. Uncertainty atau ketidakjelasan adalah tragedi tragis bagi para pebisnis. Kecemasan lingkungan adalah kondisi umum dalam dunia bisnis yang suka atau tidak suka menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dampak lingkungan global cepat atau lambat akan terasa, misalnya dengan munculnya perbankan online. Ada 46.000 cabang bank telah ditutup di seluruh Eropa sejak 2007. Yang ketiga adalah complexity atau disebut kerumitan. Maksudnya adalah kerumitan dari suatu variabel yang akan kita pertimbangkan. Sifat variabel yang rumit ini merupakan suatu permasalahan dalam suatu pilihan dan prediksi, karena tanpa analisa yang cukup dalam, perusahaan dapat melewatkan banyak hal. 4. Ambiguity atau disebut ketidakjelasan. Maksudnya adalah saat informasi yang sudah didapat tidak dapat dimengerti maksudnya dan kegunaan apa. Berbeda dengan uncertainty, di mana tidak ada mendapatkan informasi dan mengetahui suatu prediksi atau variabel. Ambiguity adalah kondisi di mana kita telah mendapatkan informasi dari suatu prediksi variabel tetapi tidak dimengerti dampak atau efek dari prediksi atau variabel tersebut. Menghadapi VUCA dalam dunia bisnis. 1. Memilih manajer yang tepat. 2. Memahami kemampuan bekerja dalam tim. 3. Transformasi digital. 4. Pelaksanaan kursus pelatihan. Contoh perusahaan yang berhasil menghadapi VUCA. 1. Gojek. Gojek adalah perusahaan rintisan yang dapat menangani VUCA. Hal ini dicapai dengan beradaptasi dengan media digital angkutan umum ojek. Ojek dikenal mampu menembus kemacetan lalu lintas. Melalui aplikasinya, Gojek dapat dengan mudah menghubungkan pengemudi ojek dan konsumen. 2. PT Perusahaan Kereta Api Indonesia. Contoh dari badan usaha milik negara adalah PT KAI. PT KAI dapat mengidentifikasi VUCA dan membaca kebutuhan konsumen. Mulai meningkatkan layanannya seiring dengan transformasi sistem. Pertama, penumpang harus mengantri di loket tiket, namun saat ini Anda dapat menggunakan kartu langganan yang digunakan di pintu masuk stasiun. Hal ini tentunya dapat mengurangi jumlah kolom di loket tiket.
Demikian dari kami kelompok 13. Apabila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.